kosong. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Ini sesi yang kedua dari pembahasan kita, membahas tentang raqaiz fi tarbiyatil abna, yaitu pilar-pilar atau prinsip-prinsip di dalam mendidik anak. Dan ini ada 8 prinsip semuanya, sebagaimana apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizahullah ta'ala. Di pertemuan yang lalu, di antara prinsip dalam mendidik anak yang pertama adalah memulai dari ikhtiar zaujah salihah. Dimulai dari memilih istri yang salihah. Karena dengan istri yang salihah akan berpengaruh kepada kesolehan anak. Walaupun tidak membantu dalam mendidik anak, minimal tidak membuat anak atau tidak mempengaruhi keburukan kepada anak, minimal. Nah, ini diantara keutamaan memilih istri yang salihah. Kemudian yang kedua, pada pembahasan yang lalu sudah kita jelaskan tentang doa. Di antara hal penting dalam mendidik anak adalah berdoa, dan doa ini ada 2 macam. Yang pertama, doa seorang muslim agar dikaruniai anak yang saleh, atau yang pertama agar dikaruniai anak, memohon anak kepada Allah. Dan doanya sebagaimana Allah ajarkan dalam Al-Quran banyak. Doa Nabi Ibrahim misalnya, Rabbi habli minas salihin. Ada lagi doa yang diajarkan seperti doa Nabi Zakaria, Rabbi habli miladunka dzurriyyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Jadi berdoa secara umum agar dikaruniai anak. Dan yang kedua, berdoa ketika anak sudah ada, maka memohon berdoa agar dikaruniakan kesalihan pada anak. Dan diantara keutamaan kita sebagai orang tua, para jamaah, bahwa Allah menjadikan doa-doa kita ini mustajab untuk anak kita, maksudnya. Jadi doa orang tua mustajab itu ketika mendoakan anak. Jadi sudah Allah karuniakan anak, kemudian dikaruniakan pula oleh Allah kemustajaban doa. Di antaranya Nabi SAW bersabda, salasu da'awat mustajabat. Ada 3 doa yang mustajab, la syakka fihinna, tidak ragu lagi kemustajaban doa tersebut, pasti mustajab. Salah satunya da'watul walid. Dalam riwayat yang lain, da'watul walid ala waladihi, doa orang tua yang jelek atau doa jelek orang tua untuk anaknya. Jadi hatta doa jeleknya pun mustajab, saking manjurnya gitu cuma. Maka jangan sia-siakan kesempatan. Kadang di antara orang tua ada yang menyia-nyiakan hal ini. Mereka lupa, atau pura-pura lupa, atau memang lupa, tidak pernah mendoakan anaknya. Bahkan Syekh Abdul Razak atau penulis hafizahullah menjelaskan, wa mimma yanbaghi at-tanbihu alaihi fi hadzal maqam aidan, dan yang wajib diperhatikan dalam masalah ini juga adalah annahu ala al-walidani atau ala al-walidaini, untuk kedua orang tua, antahdara minad du'a ala auladihima, hati-hati mendoakan jelek, mendoakan jelek kepada anak-anak, karena mustajab. Taib. Kemudian para jamaah sekalian,
Poin yang ketiga, nah kita sampai di poin ini kemarin, yaitu ikhtiyarul asma'i thayyibah, yaitu memilih untuk anak nama yang baik. Jadi dalam Islam nama itu memiliki pengaruh berupa doa. Kalau nama itu baik akan menimbulkan kebaikan terhadap yang dinamai. Ya. Makanya Nabi SAW banyak mengganti nama-nama yang jelek karena pengaruh. Nabi mengatakan kepada salah satu suku namanya Usayyah. Kata Nabi, suku Usayyah itu dalam bahasa Arab maknanya maksiat. Ya. Usayyah itu ya. Dia bermaksiat kepada Allah, kata Nabi. Beda dengan ada lagi suku namanya Ghifar yang artinya ampunan. Kata Nabi, Al-Ghifar ghafarallahu lahum. Ghifar, Allah mengampuni mereka. Ini Nabi kaitkan dengan kejadian makna yang ada di balik nama tersebut. Kalau maksiat, ya dia bermaksiat kepada Allah. Kalau namanya yang baik seperti ampunan, Allah memberikan ampunan kepada dia. Ya. Ada seorang sahabat namanya Hazan. Beliau ini termasuk di antara kakeknya seorang tabi'in bernama Sa'id al-Musayyib bin Hazan. Nah, Hazan ini kakeknya Sa'id bin al-Musayyib cerita. Ini kakek saya ini diberi atau dinamai oleh Nabi, diganti namanya menjadi Sahal. Ya. Sahal artinya mudah. Ya. Si mudah gitu. Cuman kakek saya nggak mau katanya. Akhirnya ini Hazan itu artinya sedih jemaah, sedih. Akhirnya kata Sa'id al-Musayyib, sejak saat itu senantiasa kehidupanku dalam keluargaku senantiasa dirundung kesedihan. Ya, sebab nama tadi yang kurang baik, nama Hazan. Maka memilih nama yang baik. Kemudian Syekh mengajarkan di sini para jemaah. Ya, Syekh mengajarkan di sini minal umuri lati ta'inu fi tarbiyatil abna at-tarbiyatu salihah an yakhtara al-walidani li auladihim al-asma' al-hasanah at-thayyibah. Di antara perkara yang bisa membantu mendorong di dalam mendidik anak menjadi anak yang soleh adalah orang tua memilih untuk anak-anak mereka ya dengan nama atau memilih nama yang baik. Yang mana nama ini perhatikan jemaah, allati turabbituhum bitta'atillahi, yang mana nama ini akan mengikat anak senantiasa ada dalam ketaatan. Seperti misalnya ka'an tasmiyah, ka'an tusammiyahu, seperti menamakan anak Abdullah wa Abdurrahman wa Muhammad wa Salih. Nah ini kurang lamnya ya, jemaah. Dibetulkan wa Salihan. Wa Salihan. Salih ini. Jadi dinamakan Abdullah, dinamakan anak kita Abdurrahman, dinamakan Muhammad, nama-nama Nabi. Kalau Abdullah dan Abdurrahman itu nama-nama Allah yang dikaitkan dengan penghambaan. Boleh Abdullah, Abdurrahman, Abdul Mazid, Abdul Jabbar, Abdul Wahid, Abdul Ghaffar, Abdul Wadud, Abdul Awwal. Itu nama-nama Allah. Ya. Dan yang paling afdal di antara nama Allah untuk dibuatkan nama adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ahabul asma ilallah, nama yang paling disukai di sisi Allah, nama untuk anak kita adalah Abdullah dan Abdurrahman. Atau nama-nama para nabi seperti Muhammad, Zakaria, Yahya, Isa, Musa, Isa. Tapi hindari ain jemaah ya, ain. Karena orang Indonesia agak sulit ngomong ain sehingga nanti khawatir nama menjadi robah. Seperti Isa, nanti orang Indonesia menjadi Isa. Padahal yang benar Isa menjadi Isa. Utsman menjadi, kadang jadinya Ngusman. Kadang jadi Ngusman. Dan itu kalau baca Al-Fatihah jemaah,
siratal ladzina ngamta ngalaihim, itu lahan itu kesalahan baca, itu kelompok lahan yang jali kalau dalam membaca dalam salat. Jadi kalau bacaan dalam salat itu ada dua kesalahan. Ada yang lahan, kesalahan jali. Yang mana kesalahan jali ini kesalahan baca yang menyebabkan berubahnya arti. Dan itu jika yang dibaca adalah surah Al-Fatihah, maka salatnya tidak sah. Tapi kalau yang dibaca itu selain Al-Fatihah, itu masih ditolerir salatnya sah. Tapi kalau surah Al-Fatihah karena dia rukun salat, tidak sah. Itulah hanjali. Seperti membaca izzaka na'budu wa izzaka nasta'in. Izza itu rubah artinya, salatnya tidak sah. Ya. Jadi hati-hati ini, terutama yang jadi imam. Artinya kalau kita tidak pandai baca, ya, masih kacau-kacau baca, jangan coba-coba jadi imam. Gitu. Kadang-kadang ada yang nekat maju saja cuma. Sudah tahu di belakangnya banyak yang hafid Quran juga dia begitu nekat. Ini nggak boleh begitu. Ya, tapi kalau selain Al-Fatihah masih ditolerir sah salatnya. Nah, itu kalau lahan jali. Kalau lahan itu khafi, itu lahan yang dia salah baca namun tidak merubah arti. Seperti alhamdu dibaca alhamda. Alhamdulillahi rabb. Alhamda ya, dibaca alhamda itu salah. Tapi tidak merubah arti, maka dimaafkan. Boleh, bukan boleh, nggak boleh tetap. Tapi maksudnya dimaafkan. Salatnya sah. Hati-hati ini. Ya. Jadi kalau dalam surah Al-Fatihah ini dibedakan. Ada rukun salat. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, oleh karena itu diambillah kesimpulan oleh para ulama bahwa dia masuk kelompok rukun salat. Sesuatu yang jika tidak ada maka tidak ada sesuatu yang mana ada di dalam ibadah. Itu namanya rukun. Ya, rukun. Beda dengan syarat. Kalau syarat sesuatu yang tidak sah apabila sesuatu itu tidak ada yang ada di luar ibadah, seperti berwudu itu syarat salat. Kalau Al-Fatihah karena di dalam salat maka disebut rukun salat. Baik. Lalu nama-nama yang indah yang baik ya, sesuai dengan syariat tadi, allati tudzakkiruhu birtibatihi bis-shalah wal ibadah. Jadi dengan nama itu anak akan terikat dengan ketaatan dengan ibadah. Artinya gini cuma minimal anak kita kalau namanya nama yang islami ya, dia akan malu melakukan hal-hal yang sifatnya maksiat. Malulah namanya Soleh tapi pemabuk gitu nih. Namanya Soleh ya, namanya Abdullah ya. Tapi enggak juga kalau di Arab ya. Di Arab sudah biasa nama Abdullah tapi pemabuk itu sudah biasa di Arab ya, cuma. Baik. Cuman minimal cuma dengan nama yang baik, harapan kita ya semoga menjadikannya baik anak kita. Wa yakun fi dzalika ta'sirun 'alaihi ghaliban. Dan nama yang baik dia secara umum dia akan berpengaruh yang baik ya. Kama qila sebagaimana dikatakan likulli rajulin min ismihi nasibun. Setiap orang memiliki bagian dari namanya. Ini pepatah Arab demikian. Likulli rajul min ismihi nasibun. Jadi bagi setiap orang memiliki bagian dari namanya. Artinya nama yang baik akan berpengaruh baik, nama yang jelek akan berpengaruh jelek. Contohnya hadis Nabi di sini, wasahha ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya setelah sahih dari Nabi, bahwa beliau bersabda, "Inna habba asma'ikum ilallah Abdullah wa Abdurrahman." Sesungguhnya nama yang paling disukai di antara nama kalian di sisi Allah adalah nama Abdullah dan Abdurrahman. Bagaimana tidak baik atau tidak memiliki kebaikan jemaah? Nama Allah selalu tersemat pada anak kita. Kalau anak kita misalnya dipanggil, "Nah, Abdullah," berarti selalu nama Allah mengikuti anak kita. Nama anak kita Abdurrahman. Nah, Abdurrahman, makan dulu nak Abdurrahman. Selalu nama Allah masuk.
Makanya kalau sudah diberi nama Abdullah, Abdurrahman, jangan diganti-ganti panggilan yang jelek. Abdullah jadi Dul, Dula gitu ya. Jangan, itu sudah supaya anak kita justru terikutkan nama Allah di situ. Abdullah kan tidak panjang, manggil Abdullah tidak panjang. Ya, Abdurrahman jadi Oman biasanya kan, jadi Oman atau jadi Rahman, Pak Rahman. Ini sana Abdurrahman. Ya. Taib. Minal munasib, ya, di antara hal yang selayaknya atau sepatutnya an yubayyina al-walidu liwaladihi, agar orang tua itu menjelaskan kepada anaknya makna ismi, tentang makna namanya gitu. Jadi anak kita diberi nama ini dijelaskan, nah namamu ni Abdullah, maknanya ini hamba Allah. Artinya supaya engkau menjadi hamba Allah yang saleh. Itu. Jadi nama itu harus dijelaskan artinya kepada anak kita, nama yang baik. Nah, namamu nih Yahya. Ini nama seorang nabi, yang nama nabi ini langsung Allah yang memberitahukan, dan Yahya ini nabi yang saleh. Nah, jadi itu dijelaskan macam. Ya, wa minal munasibi an yubayyinal walidu liwaladihi ma'na ismi. Dan selayaknya orang tua menjelaskan kepada anaknya makna dari namanya. Ya. Wajhu kauni hadzal ismin, ya. Ini bukan wajhu ya. Wajhu kauni hadzal ismin, agar supaya nama ini mahbuban lillah. Ya. Agar nama ini yakni atau misalnya contohnya ya, mengarahkan anak misal wajhu kauni hadzal ismi mahmuban lillah, dan mengarahkan anak bahwa nama ini dicintai Allah. Misalnya in kana ismuhu Abdullah, jika anak bernama Abdullah misalnya, taqulu lahu, engkau katakan kepada anak, anta Abdullah, wahai anakku, engkau adalah hambanya Allah. Alladzi khalaqaka, yang Allah telah menciptakanmu, wa aujadaka wa an'am 'alaika, engkau telah diadakan oleh Allah, ini Allah yang telah mengadakanmu, wa an'am 'alaika, Allah yang telah memberi nikmat, ya. Bihadi ni'mal katsira, dengan nikmat yang banyak. Nah, jadi namamu Abdullah karena engkau hamba Allah, engkau yang telah Allah yang telah menciptakan, engkau yang telah diberi nikmat oleh Allah, gitu. Yang mana walati tastalzimu minka an takuna syakiran muti'an, supaya engkau, ya konsekuensinya supaya engkau nanti bersyukur. Karena namamu Abdullah berarti engkau hamba Allah, Allah yang beri nikmat, supaya engkau bersyukur. Itu taat kepada Allah. Wa nahwa hadzal kalam, atau yang semisal ini. Seperti tadi contohnya, anak kita dinamakan misalnya seorang sahabat, namanya misalnya dinamakan Abu Bakar. Ya, namamu Abu Bakar, nak. Ini diambil dari nama sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar Siddiq. Nah, sebutkan sejarahnya Abu Bakar. Jadi supaya anak kita termotivasi, oh betul nama saya ini gagah, bagus itu. Hatta nama sahabat yang lain, misalnya namamu Khalid, nak. Khalid ini nama sahabat Nabi Khalid bin Walid. Gitu. Atau namamu Abdullah bin kalau Abdullah bin Abbas sudah ya. Namamu misalnya Anas, diambil dari sahabat Anas bin Malik. Jadi supaya anak termotivasi. Ya. Karena kalau anak kita dinamakan misalnya Power Rangers, misalnya, namamu Power Rangers ya, kamu, karena Power Rangers adalah tokoh di film ini. Nah, jadi anaknya akan terinspirasi ya main film. Ya. Baik. Ini diantara poin penting jemaah, memberi nama anak dengan nama yang baik. Termasuk nama selain anak, nama-nama perusahaan ya harus yang baik. Nama warung, ya, nama perusahaan apa saja. Namakan barokah, lancar, namakan apa? Jaya abadi. Itu kan nama-nama yang bagus. Jangan namakan perusahaan angin ribut misalnya. Jadi PT angin ribut akhirnya bangkrut, ya jemaah. Ya. Nah, hatta nama daerah, ya, daerah sejuk damai. Jangan daerah misalnya nama
Desa Sumpek, Kecamatan Susah, Kabupaten Bingung. Desa Sumpek, Masya Allah. Sumpek terus akhirnya. Jadi itu nama harus yang baik. Ya. Lancar jaya, barokah, rasa, apa, terserah ya. Yang penting nama menunjukkan kepada hal yang baik. Seorang sahabat, cucu Nabi namanya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib yang meninggal dibunuh ya di Karbala. Itu Husain ngeri itu ketika masuk daerah Karbala, dia tanya, ini daerah apa namanya katanya. Disebutkan oleh beliau ini Karbala. Husain tersentak kaget, Karbala dalam bahasa Arab. Jadi tolak ukurnya nama ya dalam bahasa Arab apa namanya gitu. Karbala artinya karbun wa balaun. Karbun bencana, karbun kesulitan, bala bencana. Maka Husain pun mengatakan demikian dan beliau terbunuh di tempat tersebut, dibunuh ya secara zalim. Beliau meninggal sebagai syahid ya. Itu persis di hari Jumat ya, di tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Maka orang-orang Syiah di 10 Muharram memperingati hari kematian Husain, meratapinya ya. Nah, padahal yang kalau meratapi itu boleh, yang patut diratapi bukan Husain tapi bapaknya Husain. Itu Ali bin Abi Thalib, karena Husain dengan Ali lebih afdal Ali. Bahkan yang harus pantas diratapi kematian Rasulullah. Ya. Tapi kenapa cuman Husain saja? Nah, inilah tipu daya orang-orang Syiah. Baik. Nah, sekarang yang keempat jemaah. Al-adl. Nah, ini di antara poin penting untuk mendidik anak kita menjadi anak yang saleh adalah kita orang tua harus bersikap kepada anak itu adil, apalagi anak lebih dari satu ya coba. Ini adil, karena kalau tidak adil kita lebih mementingkan atau memprioritaskan anak yang satu dibanding yang lainnya, maka akan menimbulkan kebencian. Ya, saling benci sama mereka bahkan berjamaah. Dan adil di sini tentu adil dalam hal pemberian, dalam hal memberi nafkah ya. Adapun masalah cinta terkadang memang sulit berbuat adil. Mungkin seorang tua lebih menyukai ya dalam hal mencintai anak yang bisa terjadi. Anak yang satu jelas, anak yang satu rajin ibadahnya dan misalnya. Tentu kita lebih cinta kepada anak yang soleh ini. Kalau masalah cinta, boleh wong Nabi saja nggak bisa adil dalam hal cinta, memberikan cinta kepada kepada istrinya. Tapi adil diperintah kepada istri itu dalam hal nafkah, dalam hal giliran, dalam hal pemberian. Bahkan berjamaah dalam hal pemberian ini harus adil antara anak-anak kita, walaupun itu anak laki dan anak perempuan. Kalau dalam hal waris dibedakan, anak laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan ini waris. Tapi kalau hibah pemberian harus adil, laki perempuan sama saja, karena hukum asal adil itu sama hukum asalnya. Tapi bisa berubah, contoh ketika ditetapkan hukum, misalnya anak laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan dalam hal waris, ini namanya adil, karena itu yang telah Allah tetapkan. Kalau disamakan dalam hal bagi waris, justru ini zalim namanya. Tapi dalam hal pemberian ya, hibah harus adil. Ini dengan makna sama ya. Baik, sebagaimana nanti akan ada hadis dari sahabat An-Nu'man bin Bashir ya. Kita baca dulu. Inna minar raqaizi al-azimah fi tarbiyatil abna. Di antara pilar yang sangat agung, prinsip dasar yang sangat besar di dalam mendidik anak agar menjadi anak yang saleh, al-adlu bainahum, adalah bersikap adil di antara mereka. Ya, orang tua bersikap adil. Wal bu'du anil juri wal hayfi wal zulm, dan menjauhkan sikap al-jur. Ya, ajur yakni artinya kedzaliman, itu al-haif ya, kecenderungan, wa adzulm, dan kedzaliman. Jadi al-jur ini apa ya? Al-jur itu artinya lawan dari al-haq, kebenaran. Ini bersikap yakni kecurangan gitu cuma ya, kecenderungan kepada salah satu dan kedzaliman. Itu al-jur maknanya, kecurangan. Taib fa innal abba, karena sesungguhnya orang tua, idza lam ya'dil baina abnaihi,
apabila tidak adil di tengah-tengah anak-anak mereka, aujada bainahum, maka akan didapati di tengah-tengah anak-anak kita itu al-adawah, permusuhan. Ya kan? Mereka saling benci akhirnya. Ya. Sebagaimana kisah jemaah ya yang terjadi antara anak-anak Nabi Yakub alaihissalam. Ketika Yakub lebih memfokuskan kepada kecintaan kepada Yusuf, dan memang wajar karena Yusuf ini anak yang saleh, ya. Maka menimbulkanlah kebencian dari saudara-saudara Nabi Yakub, saudara-saudara Yusuf yakni. Sampai akhirnya mereka berbuat aniaya terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Baik. Wa tahasud wa tabaghud. Ya. Memunculkan, memicu ya permusuhan, tahasud. Nah, tahasud yakni saling hasad, saling dengki, wa tabaghud, dan saling benci sesama anak-anak kita. Wa anna atau wa amma in harisa 'alal 'adl. Adapun jika orang tua haris berusaha 'alal 'adl untuk adil bainahum di tengah-tengah mereka, kana dzalika min a'zami asbab tawaddihim ya wa mahabbatihim wa barrihim lahu. Maka ini menjadi sebab kecintaan, saling mencintai ya, saling menyayangi, wa barihim, dan menjadi sebab bakti mereka kepada orang tua tersebut. Jadi orang tua akan disukai anak-anaknya kalau anak-anak berusaha adil gitu. Dan ini juga kita mendidik, mengajari mereka agar mereka nanti bersikap adil pada manusia, adil kepada dirinya, adil kepada manusia, bahkan nanti adil kepada anak-anak mereka kelak kalau mereka memiliki anak. Taib. Ada sebuah riwayat cuma. Wa qad jaa fi sahih al-Bukhari an Nu'man bin Bashir. Telah datang sebuah riwayat yang sahih dari Nu'man bin Bashir, anna abahu, bahwasanya orang tua yakni bapak yakni ayahnya ya An-Nu'man bin Bashir yakni yang bernama Bashir berarti itu memberikan ya nahalahu ardhan, memberikan tanah ya, tanah. Wa anna walidatahu talabat min abihi an yushhida Rasulullah, sementara istrinya yakni ibunya siapa? An-Nu'man bin Bashir meminta kepada suaminya ini agar memberi tanah kepada An-Nu'man bin Bashir ini, minta disaksikan Rasul. Boleh enggak gitu maksudnya. Karena yang diberikan hanya Nu'man saja. Ya. Maka datanglah ya, kepada, nah ini kadang-kadang istri ini menjadi apa jemaah? Istri di sini menjadi sebab ya. Ide-idenya tuh menjadi sebab keberhasilan gitu suami. Bahkan sampai Rasulullah SAW para jemaah. Ummu Salamah itu pernah menjadi inspirasi bagi Nabi di dalam mensikapi para sahabat saat itu yang seolah membangkang, tidak taat kepada perintah Nabi. Jadi ceritanya ketika Nabi terhalang umrah untuk memasuki kota Mekah ya, terhalang oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Maka saat itu kan disyariatkan bagi yang terhalang masuk Mekah umrah, maka disyariatkan untuk membatalkan umrah dengan menyembelih yakni sembelihan sebagai bentuk dam. Maka Nabi memerintahkan untuk menyembelih. Nah, para sahabat enggan melakukan itu dengan alasan para sahabat berpikir jangan-jangan barangkali berubah hukum ini. Ya, sehingga para sahabat kekeh atau bersikeras, bersikukuh ingin ke Mekah. Maka mereka membangkang, jadi tidak mau melakukan karena bersemangat untuk umrah gitu. Lalu Nabi memutuskan sudah kita dihalangi nggak masalah. Ya, berkurban akhirnya di tempat terhalang itu di Hudaybiyah. Nabi merasa jengkel gitu, para jemaah. Marah Nabi SAW masuk ke siapa? Ummu Salamah. Lalu kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, kenapa engkau marah seperti itu? Ya karena katanya sahabatku disuruh untuk menyembelih, mereka enggan, disuruh cukur, mereka enggan. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, sudah sekarang engkau keluar, ya engkau praktekkan. Ini mereka nanti akan menuruti. Dan ternyata betul jemaah. Rasul keluar lalu mempraktekannya Rasul sendiri yang cukur. Ya, lalu kemudian menyembelih, maka diikutilah oleh para sahabatnya. Nah, akhirnya ide dari istri ini berpengaruh gitu cuma kepada aktivitas suami ya.
Sama halnya nih, suami dari atau ibunda dari An-Nu'man bin Bashir ini mengusulkan kepada suaminya, jangan kau berikan dulu, tanya dulu kepada Rasulullah. Berangkatlah. Jadi nggak kepikiran tadinya. Setelah diberitahu oleh istrinya, baru kepikiran. Berangkatlah dia kepada Rasulullah SAW. Ketika sampai falamma ata Rasulullah SAW, qala lahu. Ketika sampai di hadapan Rasul, maka Rasul tanya, a'taita sa'ira waladika misla hadha? Kata Nabi kepada ayahnya An-Nu'man bin Bashir, apakah anak-anakmu yang lain juga dikasih sebagaimana Nu'man diberi? Kata ayahnya Nu'man, la ya Rasul, hanya Nu'man saja yang diberinya. Maka kata Nabi, fattaqullaha. Nabi marah, enggak boleh begitu. Fattaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah engkau kepada Allah dan bersikap adilah antara anak-anak kalian. Ya. Jadi para jemaah, kalau memberi anak harus semuanya diberi. Jangan hanya satu diberi, yang satunya tidak diberikan. Ya. Dan ini bentuk, Nabi mengatakan bentuk kezaliman. Ya, zalim itu jemaah. Dan orang berbuat zalim tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun kita lebih mencintai dalam hal cinta salah satu anak, tapi kalau hal memberi harus sama. Gimana? Taib. Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, la ashhadu ala jawr. Aku tidak mau bersaksi atas kecurangan, kata Rasulullah. Tidak mau aku bersaksi atas kecurangan. Ini kecurangan. Ya. Taib. Wa fi riwayatin 'inda Muslimin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu. Dalam riwayat Imam Muslim, perhatikan ini, Nabi bersabda kepada ayahnya An-Nu'man bin Bashir ini, ayasurruka ayyakunu ilaika fil birri sawa? Apakah kamu suka kalau semua anakmu itu semuanya bakti, sama mereka dalam berbakti semuanya? Maka kata beliau, nak, bala, iya ya Rasul, saya suka begitu. Kata Nabi, fala idzan, jika demikian ya kamu jangan pilih-pilih. Kalau supaya anakmu senang bakti semua, ya kamu memberi jangan pilih-pilih, semua beri supaya semuanya nanti bisa berbakti kepadamu. Ya, maka fahada, ini adalah tahdzir, peringatan minal haifi wadh-dhulm, dari kecondongan dan kezaliman bainal aulad, terhadap anak-anak. Jadi memberi satu yang satu nggak diberi, ini kedoliman jemaah orang tua. Ya. Wabayanun, dan ini penjelasan lima yuwarrisuhu, apa yang menjadi faktor al-uquq, kedurhakaan dari anak kepada orang tua. Sebab tadi Nabi berkata kan, Nabi bersabda, maukah semua anak bakti kepadamu semuanya? Berarti maknanya kalau kita bersikap memberi tidak adil, maka akan menyebabkan mereka durhaka dengan sebab ketidakadilan. Taib ya, wa adamil bir, dan tidak mau berbakti anak kita, wa taqattu' wa tahajjur bainal ikhwan, dan mereka pun sesama anak akan saling memutuskan hubungan, akan saling menjauh sesama mereka, ya. Benci akhirnya cuma benci. Nah, taib, itu di antara poin ya yang keempat. Yang kelima para jemaah, di antara prinsip dalam mendidik anak menjadi anak soleh adalah ar-rifqu war-rahmah. Nah ini dia, yaitu kelembutan dan kasih sayang. Jadi kalau kita mendidik anak dengan kekerasan, keras ya, memang anak bisa jadi tunduk, namun tunduknya karena sebab tidak ada rasa kesadaran nantinya dalam dirinya. Contoh dalam membangunkan anak untuk sholat misalnya jemaah, jangan dipaksa dengan keras, yang penting anak bangun misalnya. Kadang kata-kata kotor kita, bagaimana kita memerintah anak sholat tapi kata kitanya kasar gitu. Maka dengan kelembutan, ya, misalnya nak, bangun nak, sholat, ya, doakan misalnya barakallahu fiik, insyaallah kalau sholat Allah beri berkah nak, ayo sholat, ya. Dengan sholat engkau akan dimudahkan urusan oleh Allah, gitu, dirayu, ya. Jadi sholat, jangan misalnya ada yang diseret, selimutnya diseret anak yang mau bangun diseret misalnya, nah, ini nggak boleh demikian para jemaah, tapi dengan kelemah lembutan, ya.
panggil anak kita dengan kesayangan, habibi misalnya, ya. Ataukah bahasa kita nak, sayang misalnya, ya. Panggil kesayangan, sayang. Jadi tanamkan kelembutan. Wa min raqaisi tarbiyatil abna ar-rifqu wal lutfu bihim. Di antara pilar dalam pendidikan anak bersikap, yakni lemah lembut, ya. Wa al-lutfu, lutfu sama maknanya santun, lemah lembut, bihim kepada mereka, wa muamalatuhum bi rahmah wal ihsan. Dan berinteraksi dengan anak-anak kita senantiasa dengan rahmah, dengan ihsan para jemaah. Ini hukum asal demikian, nggak boleh kasar sama anak, nggak boleh, hukum asal demikian. Hatta kita kalaupun bersikap kasar itu dalam rangka untuk mendidik, bersikap keras, tapi tetap tanamkan sikap kelembutannya. Insya Allah para jemaah anak kalau disikapi ya dengan kelembutan, kasih sayang, dia akan taat, turut mudah gitu dalam mentaatinya, insya Allah. Wal hadar wal bu'du anil ghildah, hendaknya menjauh dari sikap al ghildah, keras, wasyiddah, kasar, ya, wal jafa, itu ya enggak beradab gitu, jafa itu maknanya. Jafa itu juga bisa diterjemahkan dengan cuek gitu, kasar, keras, ya, enggak peduli, jafa, cuek. Nah, tetap kita perintahkan anak kita untuk sholat, melarang. Hatta termasuk kalau ada kasus-kasus tertentu jemaah, anak berbuat kesalahan pun ya misalnya, maka tetap dengan kelembutan kita pendekatannya, ya. Kalaupun ada dengan hukuman yang sesuai dengan yang prioritasnya atau yang telah ditetapkan oleh syariat. Boleh memukul pun dengan syarat tidak kasar, memukul pun dengan tidak membuat luka dan semisal. Ini adab di dalam kalaupun boleh memukul anak. Baik. Dan ada sebuah kaidah jemaah ya di dalam hadis, ini bukan hanya masalah mendidik anak tapi dalam segala hal urusan, yaitu Nabi bersabda fa inna rifqa, ya, la yakunu fi syai'in illa zanah. Karena yang namanya kelemah lembutan tidak ada pada sesuatu, ya, tidak ada pada sesuatu kecuali illa zanah, kecuali kelemah lembutan itu akan menghiasinya. Hatta kepada anak, kepada istri, jemaah. Hukum asal begitu. Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah ya istrimu dengan cara yang paling baik. Lemah lembut kepada istri, mesra, panggilan kita mesra kepada istri, kepada anak sama. Berapa banyak istri yang selingkuh gara-gara kurang perhatian dari suami, kurang mendapat kelembutan dari suami, tapi mendapatkan kelembutan dari orang lain. Ini musibah jemaah. Ya. Ada seorang istri yang ngadu kepada saya, bahkan dia sampai nangis-nangis telah melakukan zina dengan seorang guru. Sebabnya kenapa? Karena suaminya demikian beku dinginnya. Lalu ketika dia ngantar anak sekolah, katanya anak sekolah, gurunya ini selalu menyapa dengan ramah, dengan sopan, sehingga dia akhirnya terpengaruh dengan bahasa sang guru tadi, sampai terjalin hubungan haram waliyadzubillah, sampai dia akhirnya terjatuh kepada perzinahan, perselingkuhan. Sebabnya apa? Sebabnya kurang perhatian dari para suami. Maka para jamaah, istri kita hendaklah mendengar kata-kata mesra dari kita, ya. Makanya sampai-sampai dihalalkan suami berdusta, sampai-sampai dihalalkan dusta dalam hubungan suami istri agar tercipta keharmonisan. Jadi dusta yang boleh, suami dusta kepada istri, demikian sebaliknya dusta dalam hal untuk menambah keharmonisan jemaah. Jadi dusta dalam hal merayu itu maknanya, bukan dusta secara umum. Kalau dusta secara umum, suami kepada istri nggak boleh. Jadi dusta yang dibolehkan maknanya merayu. Misalnya gampangannya kalau istri masak ya, terus mungkin kurang enak masakannya ya, suami dianjurkan untuk berdusta. Jangan jujur di poin situ. Ya, kalau jujur maka bisa menimbulkan bahaya. Tapi dusta, piye mas masakanku mas? Walah, masakannya sudah ono koyo ngene, restoran di ndak ono koyo ngene. Ndak ono soalnya ndak enak cuma. Tapi ya dusta harus ya. Dandanan gitu misalnya, istri sudah capek-capek dandan, ya antum puji, masya Allah mantap ini, ndak ono.
Ya dak ono soalnya belepotan. Dak ono kayak ini. Ya. Ada seorang ini cuma. Seorang suami itu tidak pernah muji istrinya. Dia dengar nasihat dari syekhnya di masjid, dengar nasihat, lalu dia pulang dipraktekannya kepada sang istri. Dia selama ini tidak pernah muji istrinya. Pas dengar dari syekh merasa dosa dia. Iya, selama ini saya tidak pernah muji istri saya. Pas pulang disodorkan mungkin entah soto atau apa masakan, disodorkannya oleh istrinya. Lalu suaminya ini ingat tadi syekh. Maka dia pun akhirnya memuji, Masya Allah, ini masakan dada enak, seenak ini masakan ini. Tapi ternyata apa yang terjadi, istrinya malah marah-marah. Kurang ajar kamu mas, katanya. Puluhan tahun aku masak tidak pernah kau puji. Giliran tetangga ngirim ini, kau puji habis-habisan, katanya. Kurang ajar, katanya itu. Itu akibat tidak pernah muji ya gitu jemaah. Puji ini ibadah. Muji istri itu ibadah jemaah. Sikap sopan sama istri ibadah. Merayu istri itu ibadah. Permainan senda gurau ya bercanda dengan istri ibadah. Tidak ada canda-canda yang nilainya ibadah seperti mencandai istri, suami mencandai istrinya. Ya. Pernah dipraktekkan jemaah. Ada sebuah perkumpulan syekh menyuruh jamaahnya, coba jamaah praktekkan sekarang, katanya, bukti antum ini betul-betul mempraktekkan tidak kepada istri, yakni merayu istri. Disuruhnya jamaah untuk nge-SMS atau nge-WA kepada istrinya, disuruh untuk mengucapkan kata-kata aku cinta padamu atau I love you. Pokoknya kata-kata yang semisal itu. Lalu kata syekh, lihat apa tanggapan sang istri, apa jawaban sang istri. Dikirimlah masing-masing suami itu, kirim. Setelah lama datang balasan dari istri. Coba kata syekh, buka apa balasan dari istri-istrimu. Dibuka, ternyata rata-rata jemaah. Jawaban istri rata-rata, koi gendeng tau. Mana jawabannya? Ini kata syekh menunjukkan kalian tidak pernah mengucapkan itu. Sampai istrinya kaget ketika diucapkan I love you dan yang semisal. Ya. Yang kalau dulunya pacaran, naudzubillah, kalau lagi pacaran, Masya Allah. Ya. Giliran sudah menikah, nggak ada kata-kata mesra itu. Ini tidak boleh. Islam mengajarkan kita dituntut untuk bersikap baik, mesra kepada istri. Ya. Karena bahkan Nabi mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linnisaihim. Kata Nabi, sesungguhnya orang yang paling sempurna imannya itu yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlak kepada sesamanya, maksudnya kepada anak, istri, tetangga, teman, handai tolan, baik akhlaknya. Lalu kata Nabi, wa khiyarukum, dan ukuran akhlak yang baik di antara kalian yang paling baik akhlak bukan kepada tetangganya, bukan kepada temannya, bukan, tapi kepada istrinya. Itu tolak ukur baik tidaknya seorang, lihat tolak ukur kepada istrinya. Maka ini jadi perhatian berjamaah ya. Fokuskan untuk kita prioritaskan berbuat baik kepada anak dan istri. Sampai-sampai jemaah, kalau kita setiap masuk rumah mengucap salam kepada anak dan istri kita, setiap ya masuk rumah mengucap salam kepada anak dan istri kita, itu orang yang akan mendapatkan fahuwa dhamin ala Allah, akan mendapatkan jaminan dari Allah, jaminan di dunia diberi rizki, dimudahkan rizkinya, dan kalau meninggal dimasukkan ke dalam surga. Salah satunya adalah orang yang mengucap salam kepada anak dan istri. Subhanallah ya. Jadi kadang kita mungkin mengucap salam nih kepada orang, tapi istri ketika masuk rumah kita lalai, lupa. Ucap salam kepada anak dan istri setiap kali masuk rumah. Assalamualaikum. Anak dan istri kita menjawab waalaikumsalam. Ini menjadi sebab orang mendapat jaminan dari Allah. Taib. Wa hadhi rahmatu wa rifqu yajibu, perhatikan jemaah, Syekh mengatakan, dan kasih sayang, kelemah lembutan ini wajib an tabda'a ma'al aulad. Wajib diawali untuk anak-anak kita mundu sigorihim, sejak anak-anak kita masih kecil, sejak kecil. Wa na'umati adfarihim, yakni sejak usia mereka masih sangat dini, sangat kecil. Wa tamdi wa tastamiru ma'ahum, dan terus berkelanjutan menanamkan rasa cinta kasih sayang ini. Jadi dari sejak kecil tanamkan sampai akhirnya anak kita dewasa selalu mendapatkan kasih sayang. Taib. Karena dengan itu juga antara
faedahnya apa cuma? Di antara faedahnya, anak akan dekat dengan kita. Ada anak yang merasa kalau datang bapaknya merasa datang musuhnya, jauh dia tidak mau, nggak tegur sapa sama bapaknya, kurang yakni hubungan dengan bapak. Ini musibah para jemaah. Fa innaha sababun lil qurbil abna ma abaihim. Ini menjadi sebab kedekatan anak dengan orang tuanya. Wa mahabbatihim lahum, dan kecintaan mereka anak-anak kepada orang tuanya. Wa ma'a wujudi hadzal qurbi wa hadhil mahabbah yashal. Kalau sudah ada kedekatan anak dengan kita orang tua, kecintaan anak kepada kita orang tua, maka yashal, akan mudah taujihu al-abna, mengarahkan anak. Ya kan, kalau orang tua sudah merasa akrab, dekat dengan anak, merasa anak itu merasa mendapatkan kasih sayang, perhatian, ketika ayahnya memerintahkan apapun akan turut. Ya, memerintahkan sholat, memerintahkan ngaji dan semisal, akan mudah. Nah, wa tayassaru an-nasihan, menasihati pun akan mudah diterima. Makanya para jemaah jumpa dalam masalah nasihat juga ya. Kalau kita menasihati anak agar diterima nasihat kita, maka nasihati anak dalam posisi sedang dekatnya dengan kita. Contohnya misalnya, nasihati anak ketika anak ya dengan kita sedang santai, sedang makan bersama, ya sedang makan gitu. Nasihati sedang berdua. Jadi jangan anak ketika memang waktunya, saatnya, momennya tidak pas gitu jemaah. Jadi ketika dekat dengan kita, nasihati, maka akan mudah diterimanya oleh anak kita. Taib. Dan bayangkan kalau anak senantiasa merasa ada kedekatan dengan orang tuanya dengan sebab memberikan kasih sayang, memberikan kelemah lembutan. Wa qad takatsuratin nusus fi sunnatin nabi, telah banyak dalil-dalil khususnya dari hadis-hadis Nabi ya, bibayani hadhihi raqizah yang menjelaskan tentang poin ini, yaitu kelemah lembutan kasih sayang kepada anak. Yaitu bahwa dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasul SAW qabbala. Contoh nih, Nabi mencium. Ini bentuk menanamkan kasih sayang, kelemah lembutan kepada anak. Nabi mencium Al-Hasan ibn Ali. Pernah Nabi mencium Hasan, cucu beliau. Wa indahu Al-Aqra, dan di dekat itu ada sahabat Al-Aqra namanya bin Habis At-Tamimi, duduk di situ. Nah, ketika Nabi mencium Al-Hasan, Al-Aqra ini sahabat Al-Aqra bin Habis kaget, merasa heran. Karena kata dia, innali 'ashrah minnal walad, saya punya 10 anak, ma qabaltu minhum ahadan, enggak pernah saya cium satu pun. Enggak pernah saya cium-cium anak itu. Wajarnya mungkin dia bersikapnya memang kasar, keras, enggak pernah mencium anak satu pun. Maka Nabi memandang ke arahnya, fanadhara ilaihi Rasulullah SAW tsumma qala, lalu Nabi bersabda kepada sahabat Al-Aqra bin Habis, kata Nabi, man la yarham la yurham. Orang yang tidak mengasihi tidak akan dikasihi. Jadi tanamkan kasih sayang kita kepada anak. Hatta anak-anak kecil, bagaimana Nabi dipeluknya, digendongnya, ya. Ada anaknya sahabat digendong sama Nabi. Ada ibu-ibu saat itu sahabiyah bawa anak digendongi oleh Nabi SAW. Lalu anak ini ngompol di pangkuannya Nabi. Lalu Nabi SAW mengambil air karena dia anak laki-laki yang belum makan, hanya baru nyusu saja. Nabi hanya bilas dengan air sedikit saja. Jadi tidak harus digosok gitu ya. Tidak, tapi cukup dikasih air selesai. Kalau anak itu bayi laki-laki. Ini menunjukkan Nabi betapa menanamkan kasih sayang, kelemah lembutan kepada anak kecil. Dalam hal ini anak kecil orang lain, apalagi kepada anaknya beliau, yakni cucu beliau. Seperti Nabi mencium Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ya, putranya Fatimah. Taib. Lalu Aisyah bercerita, Ja'a Arabiyyun ila Nabi, datang seorang Arab gunung kepada Nabi. Faqala, lalu Arab gunung ini mengatakan, tuqabbiluna sibyan, apakah kalian mencium anak-anak kalian? Artinya apakah kalian ini terbiasa mencium anak-anak kalian? Fama nuqabbiluhum, sementara kalau kami nih Arab gunung apalagi bersikap kasar ya, Arab gunung ini tabiatnya kasar gitu ya. Jadi Arab gunung ini tabiatnya jauh dari tata krama, adab-adab, sopan santun. Ya. Beda dengan Rasul, kalau Rasul itu orang kota Rasulullah itu.
Dan nabi itu rata-rata orang kota yang dikenal masyarakat, jemaah. Enggak ada nabi itu orang yang tidak dikenal Arab, orang gunung itu, orang pedalaman. Enggak ada nabi itu orang pedalaman. Semua nabi itu pasti dari kabilah yang mulia di antara kaumnya. Yang kedua, yang dikenal di tengah-tengah kaumnya. Gitu. Yang ketiga, yang hidup di masyarakat. Nabi itu bukan yang hidup di pedalaman gitu, jemaah. Yang enggak dikenal gitu ya. Yang dikenal saja, yang terhormat saja turunannya masih ditolak-tolak, apalagi yang memang orang tidak dikenal gitu, jemaah. Nah, jadi Nabi orang Madinah, kota Madinah, Nabi Muhammad SAW. Sehingga berbeda dengan orang pedalaman ini, Arab gunung. Kami nggak pernah biasa mencium anak-anak kami. Lalu Rasul mengatakan, ula au amliku laka an naz'allahu min qalbika rahmah. Nah, kata Nabi, au amliku laka. Kata Nabi, apakah apa yang bisa kau miliki itu? An-naz'allah, setelah Allah cabut dari hatimu rahmah. Ini kamu punya apa lagi kalau nggak punya rahmat sama sekali? Artinya orang yang mencium anak itu menunjukkan dia memiliki sifat kasih sayang. Yang tidak, maka tidak menunjukkan sifat kasih sayang. Oleh karena di antara bentuk-bentuk mencintai atau menanamkan sifat rahmah kasih sayang kelembutan kepada anak dengan dicium misalnya, dipangku dan semisal. Ini hanya sebatas contoh saja, jemaah. Banyak yang lain dengan memanggil anak pada jemaah yang panggilan yang mesra itu juga di antara bentuknya. Ya. Jangan sembarangan misalnya, jangan membentak-bentak anak, ya, dibiasakan itu jangan. Karena ini sebagai didikan. Anak ini akan meniru perbuatan perilaku orang tuanya para jemaah. Maka kalau anak itu kasar karena orang tuanya kasar, itu pasti akan meniru dia. Coba antum lihat marahnya anak antum, persis antum kalau marah, persis itu. Atau ibunya minimal. Kalau enggak bapaknya, ibunya. Ya. Tidak mungkin anak niru yang lain. Anak antum marah, bagaimana cara anaknya marah? Kayak bapaknya. Kalau bapaknya tukang lempar sesuatu, anaknya begitu kalau marah. Karena dididik oleh ayahnya dengan itu, cara itu marah. Ya. Ada kan anak yang kalau marah lempar sesuatu. Wah, persis bapaknya ternyata. Karena bapaknya tukang lempar piring, lempar apa? Taib, lempar tanggung jawab. Taib. Yang keenam berjamaah, an-nushu wat taujih. Nah, ini yaitu an-nushu nasihat, wat taujih dan arahan. Jadi di antara kiat mendidik anak soleh, ya kita tidak bisa membiarkan tanpa kita memberikannya nasihat-nasihat, mengarahkannya. Beliau mengatakan, wa aidan min raqaiz tarbiyatil abnal azimah al-mudawamah. Perhatikan, di antara prinsip dasar dalam mendidik anak supaya menjadi anak yang soleh adalah al-mudawamah. Mudawamah itu senantiasa, jangan sekali dua kali, jangan, tapi senantiasa, terus-terusan, ala nushi wat taujih, menasihati dan mengarahkan. Jangan baru satu kali nasihat selesai, enggak, dua kali juga enggak, terus ya mas, selama itu terus nasihat. Makanya kalau anak kita misalnya disuruh sholat misalnya, jangan cuma sekali, terus ketika waktu, terus jemaah, terus, akhirnya anak akan semakin terbiasa. Ya, jadi jangan merasa, oh saya sudah nasihatin Ustaz, berapa kali? 7 kali, 7 masih kurang. Terus dawam selamanya jemaah nasihat. Taujih, la siyama ila ma'alil umur. Lebih-lebih menasihati dalam perkara-perkara yang dia itu perkara yang penting. Wa makarimil akhlak, kepada akhlak yang mulia. Ya. Bada'an bit ta'limi al-aqaid, dimulai dari mengajari akidah. Ya. Ini tentu bagi antum yang memiliki ilmu dasar-dasar ini. Kalau tidak, ya antum sekolahkan, pesantrenkan, ya, arahkan anak supaya akidahnya tertata, akidahnya lurus, ya. Wa faraidil Islam, kemudian kewajiban-kewajiban Islam, wa sairil awamir syariah, dan seluruh perintah-perintah syariat. Ini jadi maknanya menasihati, maknanya mengajarkan. Ya. Coba antum sudah mengajarkan anak antum cara wudu yang benar, cara sholat yang benar, cara adab makan, ini harus. Nah kalau kita tidak mampu, ya berarti sekolahkan. Ya.
sekolahkan, karena di sekolah agama maksudnya di pondok-pondok pesantren ya, atau sekolah-sekolah agama akan diajarkan bagaimana berakidah, bagaimana beribadah, bagaimana akhlak, bagaimana melaksanakan adab-adab dalam kehidupan sehari-hari. Demikian. Wa kada 'inda zajri wa tahdhir, demikian pula melarang hal-hal yang haram, bukan hanya memerintahkan tapi melarang hal yang haram. Yabda bil kabair, mulai dengan dosa-dosa yang besar, ajari ya. Wasairi manahi, dan semua larangan-larangan syariah, larangan-larangan syariat. Ajari ini kesyirikan, nak. Ini dosa besar, ini zina, ini minum khamar. Jadi diajarkan demikian. Berarti intinya dasari dengan ilmu syariat. Nah, wa ba'daha yaltafit, setelah itu ya dilanjutkan orang tua, ayah dan ibu, ila ghairiha minal umur, untuk mengarahkan kepada hal-hal yang yasluhu biha hal abnaihim fid dunya. Ajarkan kemaslahatan mereka, anak-anak mereka di dunia, berupa mina al-mat'am wal malbas, bagaimana adab-adab dalam masalah makan, pakaian dan yang lainnya. Wa minal wasayil balighah an-nafi'ah, di antara wasiat yang sangat mengena, bermanfaat bagi anak ya, ma dzakarahu Allah fi kitabihi, apa yang Allah sebutkan di dalam Quran tentang Luqman menasihati putranya. Jadi kalau bisa itu dipelajari itu. Kisah Luqman dalam menasihati anaknya. Ya. Jadi dirunut dari mulai akidahnya, ibadahnya, akhlak, adab disebutkan dalam nasihat tersebut. Ya, bisa kita lihat di dalam surah Luqman. Haitsu bada'a ma'ahu bitauhid, di mana Luqman mengawali nasihat putranya dengan tauhid. Wasana bil amri birril walidain, lalu dilanjutkan dengan berbakti kepada orang tua dalam nasihat itu. Wa ba'daha, setelah itu nabbahahu, diperingatkan ala ihatatillahi bi khalqi, bahwa Allah meliputi kekuasaannya atas makhluknya. Tanamkan, ini juga bagian dari akidah. Makanya Nabi mengajari Ibnu Abbas apa? Ibnu Abbas masih kecil. Idza sa'alta fas'alillah. Wahai anakku, kalau engkau memintalah hanya kepada Allah. Ini nasihat. Jadi tanamkan akidah sejak kecil, kepada anak-anak kita. Jadi sejak kecil tanamkan kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Allah yang memberi rezeki, supaya anak betul-betul bergantung sejak kecil hanya kepada Allah. Wa fi dzalika isyarah, hal itu menjadi isyarat li darurati muraqabatillah. Kalau anak dinasihati bahwa Allah meliputi segala sesuatu, ini isyarat yang sangat penting bagi anak, bahwa anak itu nanti akan merasa diawasi oleh Allah. Berarti anak memiliki sikap muraqabah, merasa diawasi oleh Allah fi jami'i af'alihi, dalam semua aktivitasnya. Dengan mengatakan, Allah ini berkuasa atas segala sesuatu. Allah Maha melihat. Mungkin ayahmu ini tidak lihat, tapi Allah senantiasa melihatmu. Demikian ditanamkan para jemaah. Summa hasahu ala iqamati shalah. Lalu ajaran Luqman untuk putra ini mengajarkan mendirikan salat, allati hiya a'dhamul a'mal al-badaniyah, yang mana dia merupakan amalan-amalan badaniyah yang agung. Ya. Jadi diawali dari mulai ayat 13 jemaah. Dari mulai ayat 13, ayat 14 surah Luqman ya. Ayat 15, ayat 16, ayat 17, ayat 18, ayat 19. Ya. Itulah metode Luqman dalam mengajari anak yang patut kita tiru para jemaah. Baik. Wa khatama wasiyatahu, dan Luqman mengakhiri wasiatnya bi tanbihi ala jumlatin min rafil akhlaq. Ya, mengingatkan sejumlah akhlak yang baik, wa ma'alil umur, dan perkara-perkara yang agung. Coba kita baca. Allah berfirman nih tentang wasiat Luqman kepada putranya di ayat 13. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu, dan ingatlah, wa id itu artinya dan ingatlah ketika. Id sendiri artinya ketika, jemaah. Id itu ketika, wa id. Cuman di situ ada kata yang dibuang, yakni kata udhkur. Jadi asalnya wadkur id, itu asalnya. Dan ingatlah id ketika. Jadi asalnya wadkur id. Namun dibuang udhkurnya, tinggal idnya, tapi terjemahnya tetap ada. Dan ingatlah ketika. Qala Luqman, Luqman berkata.
libnihi kepada putranya, wa huwa ya'iduhu, dan dia Luqman senantiasa memberi nasihat. Ya bunayya, wahai anakku. Lihat panggilannya mesra, ya bunayya, wahai anakku. Ya, ini panggilan mesra jemaah, ya bunay. Kalau kita boleh mungkin atau yang sayang, ya, habibi, ya, itu panggilan-panggilan bebas. Yang penting anak merasa dipanggil dengan enak, mesra. La tusyrik billah. Langsung yang poin pertama tauhid. Jangan engkau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Karena sesungguhnya syirik itu adalah kedoliman, yakni dosa azim yang paling besar. Gitu. Kedoliman, yakni dosa, maknanya kedoliman yang paling besar. Larangan berbuat syirik, di situ terkandung perintah apa jemaah? Larangan berbuat syirik terkandung di situ perintah perintah lawannya, ya. Larangan atas sesuatu menunjukkan perintah kepada lawannya, yaitu perintah untuk bertauhid. Maka dasar pertama tauhid. Lalu apa kata Allah? Wa wasainal insana biwalidayhi, dan kami perintahkan kepada manusia, ya, hamalathu ummuhu, untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, yang hamalathu ummuh, yang ibunya telah mengandungnya, wahnan ala wahn, dalam keadaan lemah, susah payah, gitu ya. Wa fisaluhu fi amain, dan yang menyapihnya dalam 2 tahun. Jadi menyusui itu berjamaah 2 tahun, ya. Adapun lewat 2 tahun ada khilaf di kalangan para ulama sah atau tidak. Namun yang benar boleh, ya, dianggap sah. Namun jika kasusnya adalah kasus bagi orang yang sudah merawat anak sejak kecil, lalu setelah mulai dewasa ingin dijadikan mahram, baru boleh. Seperti kasusnya Salim maula Hudzaifah, sahabat Rasulullah. Jadi Salim ini diangkat anak sejak kecil, ya. Lalu sampai dewasa. Setelah dewasa, Hudzaifah ini cemburu ketika Salim sudah dewasa ini dekat dengan istrinya. Akhirnya dia ngadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, suami saya ini cemburu dengan Salim. Salim sekarang sudah dewasa. Maka bagaimana caranya ya Rasulullah supaya Salim jadi mahram saya? Kata Nabi, ya susui sama kamu. Kata istrinya Hudzaifah, ya Rasul, Salim sudah gede. Kata Nabi, aku tahu dia sudah gede. Bagaimana cara nyusuinya? Bukan langsung ngecerot begitu, tapi diperas, diminumkan dengan minimal, ya, 5 kali persusuan, 5 kali nyusu yang kenyang dan mengenyangkan. Bukan 5 sedot. Jemaah, jadi 5 kali persusuan itu 5 kali nyusu si bayi sampai kenyang yang menjadi darah, daging, tulang. Bukan 5 kali sedotan, bukan. Makanya kalau cuma nitip anak jemaah terus nyusu kepada tetangga kita, nyusu si anak ini, itu enggak jadi mahram. Kalau cuma sedot, 2 kali sedotan gitu enggak jadi mahram. Makanya apalagi kalau seorang suami nyusu kepada istrinya, katanya jadi mahram gitu. Tidak jemaah. Ya kan ada barangkali suami, ya mungkin kebablasan bercumbu gitu jemaah, ya. Boleh enggak? Boleh saja. Isnau kulla syai, lakukan segala sesuatu, kata Nabi, boleh. Suami halal untuk istri, ya. Kalau sampai nyusu sekalipun tidak jadi mahram, karena jadi syaratnya itu 5 kali. Dan nanti setiap yang nyusu si bayi tadi menjadi mahram kepada seluruh ibu susunya secara nasab. Kepada putrinya ibu susunya, kepada ibu susunya, ya, jadi mahram. Tapi bayi saja. Adapun kerabatnya bayi, adiknya bayi, kakaknya bayi tidak jadi mahram kepada ibu susu, apalagi kepada kerabat ibu susunya. Nah, itulah mahram akibat persusuan jemaah, ya, dalam Islam. Dan sekarang ini ada istilah apa ya? Adopsi. Bukan adopsi. Apa namanya cuma susu yang apa namanya, kayak darah itu apa namanya,
donor ya, bukan donor apa namanya? Persediaan susu untuk apa? Ya, ASI apa ya ini sudah di ini itu harus jelas itu nasab kepada siapa gitu jemaah. Kan itu enggak jelas susunya siapa. Ya. Jadi kalau menyusui itu kan harus jelas supaya nanti dia jadi mahrum. Jangan sampai nanti orang menyusu lalu enggak jelas nasabnya. Jadi ibu susu terus jelas nasabnya supaya si bayi yang menyusu nanti menjadi mahrum kepada seluruh kerabat ibu susunya. Ya. Baik. Nah, kemudian ayat berikutnya apa? Ya. Kata Allah, wa fisalhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan supaya engkau bersyukur kepadaku dan kedua orang tuamu dan kepadakulah engkau akan dikembalikan, kata Allah. Ini lafaz yang menakjubkan di sini. Dalam banyak ayat Allah menggandengkan perintah untuk berbuat baik antara Allah dengan orang tua digandengkan. Anishkurli, agar engkau bersyukur kepada aku yaitu Allah dan langsung kepada kedua orang tuamu. Selalu digandengkan. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kalian kepada Allah dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Ini selalu digandeng perintah bakti. Digandeng perintah syukur antara Allah dan orang tua. Ini menunjukkan apa para jemaah? Menunjukkan besarnya, agungnya hak orang tua sampai Allah letakkan setelah Allah haknya. Ini luar biasa. Terus kata Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika, wa in jahadaka, apabila orang tuamu memaksamu ya ala an tusyrika bi, untuk menyekutukan aku fima atau ma laisa laka bi ilm, yang kau tidak memiliki ilmu tentangnya, fala tu'tihuma, maka jangan mentaatinya. La ta'ata lil makhluk fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan pada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Tapi tetap orang tua yang jahat ini kata Allah tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufan. Namun tetap pergauli kedua orang tuamu di dunia dengan baik walaupun dia jahat, walaupun dia kafir, walaupun dia musyrik. Subhanallah. Sampai gitu loh besarnya hak orang tua jemaah. Walaupun orang tua musyrik kafir, tetap pergauli dengan baik. Kunjungi, berbakti, kasih makan, kasih nafkah. Kalau sakit kita bawa ke rumah sakit. Kita selalu berkhidmat, tanya apa yang dimaukan bu, ayah. Bakti walaupun dia kafir. Demikian indahnya. Bahkan ini bisa menjadi wasilah, menjadi sebab hidayahnya orang tua bagi anak atau dengan sebab anaknya. Taib. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan wa tabi' sabila man anab, dan ikutilah jalannya orang yang bertobat. Kata para ulama, ini perintah mengikuti para salafus saleh. Ikutilah jalannya salafus saleh. Karena yang berhak untuk mendapatkan predikat orang yang bertobat dalam ayat ini siapa? Para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in dan seterusnya. Ya. Ini dalil. Baik. Jadi ikutilah sabila man anaba ilayya. Siapa man anaba ilayya? Yang bertobat kembali kepadaku, maksudnya para salafus saleh. Summa ilayya marji'ukum wa nabiyukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kalian akan dikembalikan kepadaku, kemudian akan dikabarkan kepada kalian apa yang kalian lakukan. Artinya para jemaah, setiap yang kita lakukan itu kita akan melihat lagi rekaman videonya. Itu makna dari fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jadi setiap kita nanti akan melihat rekaman amalan-amalan kita saat di dunia. Itu makna fa'unabbi'ukum, akan dikabarkan kepada kalian apa yang telah kalian lakukan. Maksudnya apa tadi? Rekamannya ada jemaah. Saat lompat dari jendelanya janda ada. Saat dikejar apa ada jemaah, ada, waliyadzubillah ya. Baik. Lalu ya bunayya innaha intakum misqala haba, ini bagian adab di akhlaknya nih. Lalu Luqman mengatakan, ya bunayya, wahai anakku. Luqman ini bukan nabi jemaah, bukan ya, tapi dia orang soleh. Jangan dipahami nabi.
Jadi di Quran itu yang diceritakan para nabi, para rasul, dan ada yang bukan nabi rasul tapi orang-orang saleh. Seperti Luqman di sini. Nabi mengatakan, "Awalam tasma qaula rajulin salih." Apakah engkau tidak dengar perkataan orang saleh itu Luqman? Jadi Luqman itu orang saleh disebut oleh Nabi. Tapi bukan nabi dia, orang saleh. Baik, jadi Luqman mengatakan kepada putranya, "Ya bunayya innaha intakum misqala habba min khardal." Wahai anakku, sungguhnya kalau ada seberat biji sawi yang berada ya fi sahra dalam sebuah batu, au fis samawat atau di langit, au fil ardh atau di bumi, ya'ti bihallah, maka Allah akan mendatangkannya. Ya, maknanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innallaha latifun khabir, sungguhnya Allah Maha lembut, Maha mengetahui. Nah, jadi apapun apa yang kita lakukan, seberat biji sawi pun dimanapun akan didatangkan. Lalu diperintahnya salat. Ya bunayya aqimis shalah. Ini luar biasa ini, nasihat Luqman kepada putra ini menjadi pedoman bagi orang tua dalam memberi nasihat apa yang harus didahulukan. Tauhid, berbakti orang tua, ya tanamkan. Kemudian masalah akhlak, kemudian masalah salat, ya. Kemudian masalah amar ma'ruf nahi munkar. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf. Wahai anakku, dirikanlah salat dan perintahkan yang ma'ruf, wanha 'anil munkar, cegahlah kemungkaran, wasbir 'ala ma asabak, bersabarlah atas apa yang menimpamu, inna dzalika min azmil umur, karena hari itu adalah hal-hal yang diwajibkan, ditekankan. Lalu akhlak ini, wala tusa'ir khaddaka linnas, jangan kamu palingkan wajahmu dari manusia, yakni karena sombong, ya, memalingkan wajah dari manusia, jangan. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan berjalan di muka bumi dengan sombong. Ya. Kalau ngebut sombong enggak jemaah? Kalau bawa mobil ngebut sombong enggak? Tidak, karena bisa jadi orang butuh untuk ngebut. Ya. Kita saja kalau jadwal kajian, ya, waktunya kena macet dan mepet, kadang itu sudah enggak karu-karuan nyetir jemaah. Enggak karu-karuan nyetir sudah. Ya, ngebut akhirnya karena ngejar waktu tadi. Makanya antum harus banyak doakan ustaznya ini. Kadang-kadang ngebut jemaah, ya, karena waktu macet dan semisal mepet waktunya. Maka bisa saja kajian itu jemaah sudah datang ternyata gagal karena apa? Karena ustaznya kejebak macet gitu jemaah. Yang paling bahaya khutbah ini. Makanya kalau khutbah tidak usah lah panggil ustaz jauh-jauh jemaah. Khutbah saja. Akhirnya khutbah ya ustaznya kejebak macet. Akhirnya jemaah bingung, tidak ada yang bisa khutbah itu. Akhirnya gagal sholat Jumat, kan jangan sampai gitu. Sudah khutbah itu yang dekat-dekat saja. Ya. Taib. Lalu apa? Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, karena sungguhnya Allah tidak menyukai ya orang-orang yang membanggakan diri, yang sombong. Lalu terakhir, waqsid fi masyika, dan waqsid sederhanalah di dalam berjalan. Ya. Waghdud min sautik, dan lembutkan suaramu, inna ankaral aswat la sautul hamir, karena sungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Kita sebagai seorang muslim, apalagi penuntut ilmu jemaah, tidak baik kalau kita bengok-bengok di jalanan. Jangan berkeras-keras suara seperti itu. Itu suaranya preman-preman pasar, wajar karena mereka preman, bengok-bengok, teriak-teriak di jalan. Ini tidak boleh. Lihat ayatnya di sini, ya. Waghdud min sautik, tahan suara. Ini jangan suka jerit-jerit di jalanan dan semisal. Inna ankaral aswat la sautul hamir. Ini adab akhlak. Karena seburuk-buruk suara keledai jemaah. Baik. Nah, waqadin tahaj, ya, waqadin tahaja hadal maslak al-anbiya was-salihun. Dan para nabi, orang-orang saleh pun telah menempuh jalan ini, ya, di dalam mereka mendidik anak-anak mereka. Bagaimana Nabi Yakub, ya, mewasiatkan para putranya, sebagaimana juga Nabi Ibrahim mewasiatkan para putra mereka. Nah, ini diantara bentuk. Baik, yang ketujuh jemaah, kita lewat yang ketujuh, al-jalisus salih. Nah, ini penting. Kita harus betul-betul mendeteksi anak kita ini gaulnya sama siapa. Tidak boleh kita sebagai orang tua tidak kenal teman anak-anak kita. Karena teman yang saleh mempengaruhi. Bahkan di antara hal yang paling urgen, berteman yang baik. Nabi mengibaratkan masalul jalisi saleh wa jalisi su, perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk, kama sahibil misk wal kiril haddad.
seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Ya, kalau orang dekat dengan penjual minyak wangi tidak membeli, ya, tidak diberi sekalipun, tetap dia mencium aromanya. Tapi dengan pandai besi, ya, kita bisa minimal bau busuknya tidak enak, apalagi bisa membahayakan, kita bisa kena dengan petelan besi atau petelan api dan semisalnya. Ini perumpamaan dalam persahabatan, sehingga Nabi mengatakan al-mar'u ala dini khalilih, seseorang itu agamanya tergantung temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka perhatikan salah seorang kalian dengan siapa bergaulnya. Maka anak kita harus kita ikuti jemaah, dengan siapa mereka berteman. Taib. Yang kedelapan, terakhir, al-qudwah hasanah. Nah, artinya teladan yang baik. Artinya kalau kita ingin anak soleh, kitanya ternyata harus diawali dari kita. Karena anak kita pasti akan melihat kita. Jadi kitanya menjadi orang yang soleh, kitanya sholat, kitanya rajin beribadah, kitanya semangat belajar misalnya, anak pun akan mengikutinya. Karena anak pasti akan terpengaruh dengan kebiasaan orang tuanya. Ya, an yakunal walid qudwatan li abnaihi. Hendaklah orang tua menjadi qudwah, teladan bagi bagi anak-anaknya. Nah, dan ada sebuah riwayat di sini para jemaah bahwa yang harus diperhatikan, ya, adalah dalam masalah mentarbiyah anak adalah masalah yang sangat besar, yaitu bahwa setiap orang tua harus memperhatikan an yuwalliyaha inayatan balighatan fa inna amata fasadil abna sababuhu ihmalul aba. Pesan terakhir dari Syekh di sini bahwa di halaman 35 jemaah. Jadi pesan terakhir, hadza wa yajibu tanbih an hadhil mas'alah wa hiya tarbiyatul abna mas'alatun kabirah. Demikianlah ya, di antara yang telah dipaparkan di atas, bagaimana dalam hal mentarbiyah anak ini masalah besar yang wajib setiap orang tua untuk memperhatikan, memberikan perhatian penuh dalam masalah ini. Karena perhatikan, fa inna amata fasadil abna, karena kebanyakan rusaknya anak-anak, sababuhu, sebabnya adalah ihmalul aba, kelalaian orang tua, wa tafrituhum, dan ketidakpeduliannya orang tua terhadap anak. Perhatikan, Imam Ibnu Qayyim membawakan sebuah perkataan, faman ahmala ta'lima waladihi, maka siapa yang melalaikan pendidikan anaknya, ma yanfa'uhu, apa yang bermanfaat bagi dia, wa tarakahu sudah, dan membiarkan anaknya begitu saja, maka faqad asa'a ilaihi ghayatal isaah, maka orang tua ini telah berbuat buruk kepada anak dengan seburuk-buruknya. Jadi walaupun kita menafkahi anak, memberi pakaiannya, memperhatikan jasad badannya, tapi kita lalai dalam pendidikannya, berarti kita orang tua telah berbuat jahat sama anak kita. Itu hakikatnya, demikian kata Imam Ibnu Qayyim. Wa aktsaru aulad, dan kebanyakan anak-anak inama ja'a fasaduhum, sesungguhnya datang kerusakan mereka min kibalil aba, dari sisi orang tua, wa ihmalihim lahum, dan lalainya orang tua dalam mendidik anak, wa tarki ta'limihim faraiduddin wasunanihi, dan orang tua yang tidak mengajari anak tentang kewajiban-kewajiban agama dan sunnah-sunnahnya agama. Jadi kesimpulannya para jemaah, kerusakan anak rata-rata disebab ini tidak setiap ya, tapi rata-rata kerusakan anak itu adalah kerusakan akibat daripada orang tua yang lalai mendidik. Walaupun tidak harus demikian, ada orang tua yang sudah mendidik bisa saja anaknya rusak juga. Contohnya anaknya Nabi, anak Nabi Nuh. Makanya antum jangan heran melihat ada ustadz anaknya kok nuakal, padahal anaknya ustadz. Loh, ini taufik pada jemaah, ini taufik. Anaknya Ibnu Jauzi yang sangat keras terhadap kebid'ahan, sampai punya kitab namanya Talbis Iblis yang membantah syubhat-syubhat kebid'ahan. Itu kitab Ibnu Jauzi. Anaknya gembong Jahmiyah, anaknya masuk kepada aliran Jahmiyah. Jadi jangan, masa bapaknya ahli sunnah, anaknya ahli bid'ah, bisa terjadi. Oleh karenanya jangan heran kalau ada
anaknya ustadz kok nakal. Tidak, apa anak ustadz harus jadi ustadz? Tidak juga, jemaah. Anak ustadz bisa jadi preman gitu ya, tapi itu jarang-jarang. Tapi bisa terjadi gitu, jemaah. Bisa terjadi karena ini hidayah taufik. Nah, demikian mungkin ya apa yang kita bisa bahas. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita, dikaruniakan kita anak-anak yang saleh, yang salehah, anak-anak yang bisa menjadi tabungan kita di akhirat para jemaah. Karena setiap anak kita ibadah, setiap itu pula tertransferkan secara otomatis pahala-pahala ibadah mereka. Maka nikmat memiliki anak ini. Makanya saya selalu menyarankan perbanyak anak, jemaah. Perbanyak anak dan keturunan. Membuat anak 29, 43, buat anak tidak masalah. Karena setiap anak itu banyak, setiap itu pula orang tua akan meraih pahala. Dan harta anak, harta orang tua. Sebagaimana kata Nabi, kulu min auladikum, makanlah dari harta anak-anak kalian. Ya, oleh karenanya orang tua yang banyaknya anak pasti banyak rezeki dan pasti ya banyaknya pahala. Karena setiap anak yang ibadah tertransferkan otomatis. Dan ini yang tidak punya anak tentu miskin pahala, jemaah. Maka mari perbanyak anak, jangan ditahan-tahan. Perbanyak selama Allah memberikan kepercayaan kepada kita. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.